Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Rahmanto dari kelas Informatika C. NIM 221001095. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Sumber Al-Quran ada 3. Yang pertama Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Definisi sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Jenis hukum Islam. Jenis hukum Islam ada 5. Yang pertama itu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib. Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Sedangkan makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Lagi. Urutan pengambilan hukum Islam. Yang pertama berdasarkan Al-Qur'anul Karim, berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan melalui iktijah dan melalui kias. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Terdapat 2 pendapat yang berbeda tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang satu mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran berasal dari luar atau faktor eksternal, atau bukan dari Al-Quran itu sendiri. Fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi yang pertama sebagai al-huda atau petunjuk. Fungsi yang kedua sebagai al-mau'izah atau nasihat. Fungsi yang ketiga sebagai al-furqan atau pemisah. Dan fungsi yang keempat sebagai asisifa, artinya obat. Peran Al-Quran. Peran Al-Quran untuk kehidupan manusia. Yang pertama menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, penyempurnaan dan kitab-kitab sebelumnya, dan memantapkan iman Islam. Peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, dan ilmu tauhid. Fungsi as-sunnah. Yang pertama, fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dan yang ketiga, fungsi sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran.
Fungsi ijma. Ijma adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Fungsi kias itu sendiri seperti yang telah kita ketahui sebelumnya adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Kesimpulannya di sini, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dan demikian yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.